Ayo what's up guys, balik lagi bersama gue Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Isaac 4 yang dirilis pada tahun 2012. Bagi kalian yang belum nonton sequel sebelumnya, dianjurkan dulu untuk nonton sequel sebelumnya biar kalian gak gagal paham aja. Di film ini sendiri bakal berkisah tentang mamut yang bernama Manny, yang dimana Manny ini bakal bertarung dengan bajak laut. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan tupai penghancur dunia yang tiba-tiba sudah mendapatkan kacangnya. Ia pun pada akhirnya hendak menaruh kacangnya di suatu tempat, namun apakah yang terjadi pasti kalian sudah bisa memikirkannya sendiri. Yaitu malapetaka yang sangat amat hebat sebentar lagi akan terjadi yang diakibatkan oleh benda kecil, yaitu tupai penghancur dunia yang membuat bumi baper. Dimana hal itu pun dibuktikan oleh bumi ketika si tupai penghancur dunia hendak menaruh kacangnya. Dengan begitu perlahan tiba-tiba retakan besar pun terjadi yang membuat si tupai pun pada akhirnya masuk ke retakan tersebut. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja, dimana tupai penghancur dunia ternyata masuk sampai ke dalam inti bumi, yang dimana hal itu cukuplah tidak make sense di otak manusia pada umumnya. Dari sanalah tupai penghancur dunia yang hendak mengambil kacangnya kembali malah membuat benua di permukaan bumi tercinta kita ini. Dari sanalah semua pun pada akhirnya terjawab mengapa bumi ini bercabang-bercabang akibat hal kecil, yaitu tupai penghancur dunia. Ia pun pada akhirnya terpental kembali dan menuju permukaan bumi lagi, dan film Isaac pun dimulai. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Manny, Ellie, dan juga para possum, yang dimana si Manny ini sedang berbincang-bincang terhadap istrinya bahwasannya ia harus overprotective dengan anaknya yang bernama Peaches. Yang dimana sekarang anaknya sudahlah gede karena ada skip beberapa tahun ke depan. Nama anaknya Manny biar enak kita panggil Manny kecil aja supaya kalian gampang paham dan gampang mencerna suatu alur cerita yang bakal gue bawakan untuk kedepannya. Sementara itu kita pun diperlihatkan Manny kecil yang sedang bermain, yang dimana mainnya ini hampir mirip dengan para possum. Tidak lupa juga Manny kecil pun memiliki satu ekor teman, yaitu tikus tanah yang bernama Louis. Mereka yang sedang bermain, tiba-tiba Manny pun datang dan menyuruh si Manny kecil untuk pulang ke rumahnya, hingga pada akhirnya mereka berdua pun OTW pulang. Sementara itu kita pun diperlihatkan Diego yang sedang memperhatikan gempa yang sedang terjadi akibat ulah tupai penghancur dunia. Namun tiba-tiba gempa itu pun berhenti begitu saja, hingga membuat si Diego pun pada akhirnya curiga dan ingin menghampiri tempat tersebut. Seakan kesialan menimpa si Diego, dimana si Diego yang ingin pergi dari sana, tiba-tiba muncullah keluarganya si Sid yang menabrak Diego hidup-hidup. Diego pun pada akhirnya terseret beberapa meter ke depan lalu menabrak nenek dari si Sid. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, kereta itu pun pada akhirnya hendak menabrak Manny kecil, hingga membuat si Diego pun pada akhirnya ikut turun tangan untuk menghentikan kereta tersebut. Untungnya Diego pun pada akhirnya berhasil menghentikan kereta itu, hingga membuat Manny kecil pun pada akhirnya masih sehat walafiat. Setelah hal itu, Sid pun pada akhirnya terkejut ketika melihat keluarganya sudah berkumpul kembali. Tak luput juga mereka ini berkata kepada Sid apakah si Sid ini ingin merawat neneknya atau tidak. Sid pun pada akhirnya berkata mengapa kita tidak merawatnya bersama-sama. Namun tiba-tiba ibunya Sid pun memotong pembicaraan dan berkata bahwasannya ajaklah jalan nenekmu. Sid yang emang dasarnya baik hati dan tidak sombong, ia pun pada akhirnya langsung pergi mengajak neneknya untuk muter-muter di daerah sana. Keluarganya yang sudah melihat hal itu, mereka pun pada akhirnya langsung bergegas pergi meninggalkan Sid dan juga neneknya, entah apa tujuannya. Manny yang mencoba mencegah hal itu dan berkata jikalau mereka pergi Sid akan sedih, tapi keluarganya malah mengatakan bahwasannya mereka berdua adalah beban keluarga. Dari sanalah keluarga yang tanpa berdosa ini langsung pergi meninggalkan dua beban dan berkata kepada si Manny bahwasannya mereka menitipkan Sid dan juga si nenek. Sid yang datang, ia pun pada akhirnya langsung berkata kepada teman-temannya di manakah keluarganya. Manny dan juga Diego pun pada akhirnya memberitahu Sid secara perlahan bahwasannya keluarganya hanya tinggal menitipkan neneknya kepada si Sid. Sid yang mengetahui bahwasannya ia hanya dimanfaatkan untuk menjaga neneknya pada akhirnya menangis akibat hal tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Sid pun langsung bahagia kembali dikarenakan dia masih memiliki sang nenek dan juga Manny bersama teman-teman. Akan tetapi di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba sang nenek pun pada akhirnya menghilang, hingga mereka semua pun pada akhirnya hendak langsung ingin mencari sang nenek. Setelah hal itu kita pun beralih ke Manny kecil, yang dimana Manny kecil bersama si Louis sedang memperhatikan teman-teman mamutnya yang sedang bermain. Dan ternyata Manny kecil tertarik dengan salah satu mamut, yaitu mamut ini yang bernama Ethan. Namun di tengah obrolan tiba-tiba muncullah seekor rusa, yang dimana rusa ini sedang melakukan tindak caper untuk menarik perhatian para mamut-mamut yang berada di sana. Ia pun pada akhirnya langsung meluncur di seluncuran itu yang tidak ada arah, apalagi tidak ada kolam renang, hingga pada akhirnya ya you know lah. Manny kecil yang melihat hal itu, ia pun pada akhirnya ingin menyontohkan tindak si rusa tersebut untuk menarik perhatian si Ethan.
Namun Louis yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya berusaha menghentikan tindakan si Manny kecil. Mereka berdua pun pada akhirnya terlibat perdebatan sedikit hingga pada akhirnya si Manny kecil pun tanpa sengaja terpleset lalu jatuh ke perosotan tersebut. Terlepas dari semua hal itu, Manny kecil pun pada akhirnya langsung beraksi, namun aksi itu tidaklah disengaja, apalagi disengaja kita pun tidak tahu. Ia pun pada akhirnya langsung meluncur hebat dan langsung terbang begitu saja lalu menabrak si Ethan hingga mereka pun pada akhirnya berciuman. Namun tiba-tiba Manny pun berada di sana dan memergoki mereka berdua hingga pada akhirnya Manny pun memarahi Manny kecil. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja, di mana si Manny pun pada akhirnya memarahi Manny kecil tepat di hadapan teman-temannya hingga membuat si Manny kecil pun pada akhirnya berkata yang tidak senonoh kepada ayahnya. Yang dimana Manny kecil pada akhirnya berkata bahwasannya dia tidak berharap untuk mendapatkan ayah seperti si Manny. Ellie yang baru tiba di sana pun pada akhirnya hendak menenangkan situasi, namun tiba-tiba retakan besar pun terjadi. Manny, Sid dan juga Diego pada akhirnya terpisah dengan Ellie dan juga si Manny kecil. Bagi kalian yang bertanya, loh kok tiba-tiba ini ada retakan? Jadi tuh retakan ini diciptakan oleh tupai penghancur dunia yang berada di awal scene tadi. Oke lanjut, Manny pun pada akhirnya hendak melompat, namun lompatan itu dicegah oleh Diego dan Diego pun pada akhirnya berkata bahwasannya lompatanmu tidak akan menggapai seberang. Dan bahkan lebih parahnya lagi, balok es yang dipijak oleh Manny bersama kawan-kawan tiba-tiba runtuh ke bawah hingga pada akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam air. Tiba-tiba gempa susulan pun terjadi yang dimana balok di belakang mereka pun pada akhirnya naik ke atas. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja, di mana balok itu pun pada akhirnya maju secara perlahan dan akan mendorong mereka semua masuk ke dalam jurang. Dari sanalah Manny yang terjatuh pun pada akhirnya melihat jembatan dan berkata kepada si Ellie bahwasannya bawalah semua warga termasuk juga dengan dirinya ke jembatan tersebut. Semua hal itu tentu saja dilakukan agar menghindari lempengan tanah yang akan menghimpit mereka semua. Sementara itu, Manny bersama kawan-kawan untungnya masih bisa selamat dalam insiden yang hampir menimpa mereka. Namun kesialan masih menghimpit mereka yang dimana beberapa batu pun pada akhirnya runtuh ke bawah hingga membuat gelombang air dan membuat mereka makin jauh dari tempat asal mereka. Kita pun kembali kepada Ellie dan juga Manny kecil yang dimana Manny kecil pun pada akhirnya menangis akibat ia yang merasa bersalah kepada sang ayah. Ellie yang melihat hal itu, ia pun pada akhirnya langsung menceramahi Manny kecil hingga si Manny kecil pun pada akhirnya tersadar. Setelah hal itu, Manny kecil pun berkata kepada sang ibu bahwasannya ia lupa di mana keberadaan Louis. Mereka berdua langsung bertindak cepat untuk mencari si Louis yang keberadaannya entah berada di mana. Sementara di sisi lain kita pun diperlihatkan Manny, Sid dan juga Diego yang dihadapkan dengan badai tornado yang dimana badai ini cukuplah tidak baik-baik saja. Yang dimana mereka pada akhirnya terombang-ambing oleh air laut dan petir sana sini, untungnya mereka tidak koit secara sia-sia. Kita pun pada akhirnya beralih lagi kepada Manny kecil yang dimana Manny kecil pun pada akhirnya berhasil menemukan Louis. Awalnya si Louis ini tidak mau meloncat akibat ia yang sudah ketakutan dan juga ia yang tidak berani untuk meloncat. Untungnya di sana ada Manny kecil yang berusaha meyakinkan si Louis untuk meloncat jika kalau tidak meloncat dia bakal mati secara sia-sia. Ia pun pada akhirnya meluncur cepat menuju arah bawah dan berhasil ditangkap oleh Manny kecil hingga pada akhirnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan untuk kabur dari tempat tersebut. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka ini mengadakan rapat besar-besaran yang dipimpin oleh si Ellie akibat kapten dari mereka semua yaitu si Manny tidak berada di sana. Ellie pun pada akhirnya menginstruksikan para warga untuk pergi ke jembatan di ujung sana untuk mereka semua bertahan hidup aka selamat sehat dan walafiat. Scene pun pada akhirnya berganti kepada Manny bersama kawan-kawan lagi yang dimana mereka pada akhirnya terombang-ambing air laut. Dan bahkan kapal mereka pun sampai terbalik akibat ombak yang sangat amat besar. Namun terbaliknya kapal mereka membawa seonggok monster yaitu monster ini yang bernama kepiting raksasa. Kepiting itu pun pada akhirnya mengamuk di atas kapal si Manny beserta kawan-kawan dan bahkan hampir mencaplok Sisid. Kepiting itu yang sedang edan-edannya tiba-tiba jantannya pun langsung hilang ketika dia melihat seonggok ombak yang you know lah. Mereka pun pada akhirnya langsung beradu dengan ombak tersebut yang dimana pada akhirnya kapal mereka masih bisa selamat dalam insiden yang hampir menimpa mereka semua. Terlepas dari semua hal tadi, Sid pun langsung berselebrasi dan berkata bahwa laut tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Ia pun pada akhirnya hendak mengajak kepiting raksasa untuk tosa, namun apa yang terjadi yang pasti kalian sudah bisa menilainya sendiri. Setelah hal itu, bukanlah badai, angin dan juga hujan termasuk juga dengan ombak, melainkan tornado itu sendiri yang langsung menghisap mereka. Mereka semua pun pada akhirnya langsung terbawa ke atas permukaan bumi, lalu di sana pun mereka bisa melihat pelangi angin dan juga matahari lalu dihempaskan begitu saja. Setelah insiden dihempaskannya mereka, kita pun tidak tahu apakah mereka hidup atau tidak. Beralih lagi kepada rombongan Ellie berserta para warga yang dimana mereka sedang berjalan menuju jembatan tersebut.
Sementara itu, Manny kecil bersama juga dengan si Louis yang sedang berbincang-bincang tanpa sengaja hampir tergilas oleh longsor yang berada di sebelah mereka. Untungnya mereka ini tidak terkena longsor tersebut yang dimana mereka pada akhirnya masih sehat walafiat. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Manny bersama kawan-kawan yang dimana mereka ini untungnya masih bisa selamat dalam insiden yang hampir menimpa mereka semua. Terlepas dari semua hal itu, mereka pun pada akhirnya makin menjauh dari tempat asal mereka yang dimana Manny pun pada akhirnya makin was-was. Terlepas dari semua hal tadi, ternyata neneknya Sid ini berada di dalam pohon tepat di samping Diego. Dan ternyata sejak tadi neneknya Sid ini sedang tidur hingga pada akhirnya Manny pun mengeluarkan neneknya Sid dari pohon tersebut. Setelah dikeluarkan, neneknya Sid pun pada akhirnya berterima kasih kepada mereka semua lalu meloncat dari balok es tersebut dan berkata bahwasannya ia memiliki hewan peliharaan yang akan mengantarkan dia. Namun Manny yang tidak percaya, ia pun pada akhirnya langsung melemparkan Sid dan berkata kepada si Sid bahwasannya nenekmu sedanglah berhayal dan ambillah nenekmu kembali sebelum nenekmu mati secara sia-sia. Setelah hal itu, Sid pun pada akhirnya membawa neneknya kembali masuk ke dalam kapal dan di lain sisi kita pun diperlihatkan tupai penghancur dunia. Yang dimana tupai penghancur dunia pada akhirnya menemukan seonggok pulau yang dimana pulau itu juga terdapat seonggok tupai penghancur dunia lagi yang sudah meninggal. Tapi ada sedikit kejanggalan yang dimana tupai penghancur dunia yang sudah menjadi tengkorak menuju ke suatu tempat yang dimana tempat itu masihlah misterius. Tupai penghancur dunia yang emang dasarnya memiliki otak, ia pun pada akhirnya langsung menelusuri tempat tersebut dan pada akhirnya ia pun melihat ke dalam laut lalu menemukan seonggok kacang. Tanpa berpikir panjang, tupai penghancur dunia pun langsung mengambil seonggok batu lalu ia pun pada akhirnya langsung meloncat. Dari sanalah tekanan air yang diterima oleh tupai penghancur dunia membuat badannya langsung kurus ketika itu dan berhasil mendapatkan kacangnya. Akan tetapi ia menyadari bahwasannya kacang itu hanyalah kacang biasa hingga pada akhirnya ia pun membalik kacang itu dan menemukan seonggok peta. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata peta tersebut mengarahkan si tupai penghancur dunia untuk pergi ke pulau kacang aka pulau yang dipenuhi oleh kacang. Tupai penghancur dunia yang mengetahui hal itu ia pun pada akhirnya langsung berjalan di dasar laut dengan menggunakan nafas yang seadanya dan juga badan kurus keri. Namun lagi-lagi nasib sial menimpa tupai penghancur dunia yang dimana dia ini pada akhirnya tertimpa oleh jangkar. Seketika itu jugalah tupai penghancur dunia pun pada akhirnya terseret oleh jangkar tersebut hingga sampailah di suatu kapal. Kita pun kembali lagi kepada si Manny berserta juga dengan para kawan-kawannya di mana keputusasaan terlihat dari muka mereka masing-masing. Namun hal yang tidak diduga pun terjadi yang dimana munculnya seonggok burung hingga mereka pun pada akhirnya meminta pertolongan. Namun burung itu tidak menggubris mereka semua hingga pada akhirnya burung itu pun pergi begitu saja. Dan ternyata burung itu bukanlah burung biasa, yang dimana burung itu adalah sekelompok bajak laut. Yang dimana sekelompok bajak laut itu dipimpin oleh kapten yang bernama Kapten God. Dan masih ada banyak member lainnya yang pasti kita bakal sebutkan seiring dengan berjalannya scene. Sementara itu, Manny bersama kawan-kawan pun pada akhirnya dihampiri oleh bajak laut yang dipimpin oleh Kapten God. Seketika itulah tiba-tiba hawa menegangkan pun terjadi yang dimana tiba-tiba mereka pun dilempari oleh jangkar agar kapal dari Kapten God bisa menghampiri kapal mereka. Dari sanalah muncullah anggota-anggota bajak laut dari Kapten God yang dimana mereka semua pun pada akhirnya berbunculan satu persatu. Setelah hal itu muncullah Kapten God yang dimana Kapten God muncul sambil bernyanyi. Di tengah-tengah nyanyiannya tiba-tiba Manny pun pada akhirnya langsung berkata kepada si Kapten God dengan gagah berani bagaimanakah caranya mereka untuk pulang ke rumah. Kapten God pun langsung berkata dengan kejinya bahwasannya jikalau mereka sudah masuk ke wilayah Kapten God tidak ada jalan pulang selain mati. Setelah hal itu, mereka pun pada akhirnya langsung diserang secara beruntun oleh Kapten God. Squin pun pada akhirnya harus berhadapan dengan si Manny yang dimana ia pun pada akhirnya langsung melemparkan banyak pedang kepada si Manny. Di lain sisi, Diego pun pada akhirnya harus berhadapan dengan Shira yang dimana Diego tidak mau melawan hingga pada akhirnya Diego pun babak belur dihajar oleh Shira. Sementara itu juga kita pun diperlihatkan Sid yang dihajar habis-habisan oleh si Flynn hingga pada akhirnya ia pun penyek. Pertarungan itu pun pada akhirnya ditutup dari si God yang menembakkan meriam tepat ke arah mukanya si Manny. Hingga pada akhirnya Manny pun langsung pingsan dan mereka semua pun ditangkap. Manny yang sudah terbangun dari pingsannya, ia pun pada akhirnya terkejut ketika melihat sahabat-sahabatnya yang sudah diikat termasuk juga dengan Sid yang dijadikan subjek uji coba untuk melempar shuriken. Setelah hal itu, Kapten God bersama kawan-kawan pada akhirnya bernyanyi untuk merayakan kemenangan mereka. Singkat cerita, mereka semua pun pada akhirnya sudah selesai bernyanyi, lalu Kapten God pun berkata kepada anak buahnya bahwasannya kita harus membuang mangsa-mangsa kita. Yang dimana mereka semua akan dibuang ke laut untuk menjadi santapan hewan peliharaan Kapten God, yaitu hewan ini yang gua nggak ketahui jenisnya apa. Yang pasti kalian semua nggak usah ribet-ribet searching di Google nih, karena kan ada mang editor yang pasti akan membuat channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kalian semua.
Dimulai dari Sid dan juga neneknya yang akan dibuang, di mana mereka ini sudah ditodongkan dan akan dibuang begitu saja. Manny dan juga Diego yang menyadari hal itu, mereka semua pun langsung bertindak cepat untuk membuka ikatan agar mereka semua bisa menyelamatkan Sid dan juga neneknya. Akibat bantuan Diego, pada akhirnya pertarungan Manny bersama juga dengan Kapten God pun terjadi, yang dimana mereka berdua pun pada akhirnya terlibat pertarungan kecil. Di tengah-tengah pertarungan, Manny pun pada akhirnya langsung mendorong pohon yang berada di tengah-tengah kapal agar membuat kapal pun pada akhirnya terbelah. Untungnya hal itu pun berhasil dan juga kapal pun terbelah hingga mereka semua pun pada akhirnya berhasil mencari satu sama lain. Sebelum kapal tenggelam, Kapten God pun menatap si Manny secara sinis dan berkata bahwasannya ia akan bertarung lagi dengan Manny di lain waktu. Pada akhirnya Manny bersama kawan-kawan pun berhasil berkumpul kembali, sementara Kapten God bersama pasukannya juga berhasil berkumpul kembali. Kapten God dengan kejinya meninggalkan seekor anggotanya yang bernama Shira, lalu ia pun pada akhirnya bodoh amat dan langsung pergi begitu saja. Manny bersama kawan-kawan yang melihat Shira tidak bisa berenang pada akhirnya langsung menolong Shira begitu saja. Shira pun pada akhirnya awalnya menolak hal itu, namun ia pada akhirnya berpikir kembali jikalau ia menolak lagi ia akan mati konyol. Ia pun pada akhirnya langsung setuju lalu diangkat oleh si Manny. Oh iya, gue lupa menyampaikan bahwasannya Shira adalah perempuan, makanya Diego yang di awal scene tadi nggak mau nyerah si Shira dikarenakan Shira ini adalah perempuan gitu loh. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya yang dimana kita diperlihatkan Manny kecil yang sedang meratapi nasibnya. Yang dimana Manny kecil masih dihantui dengan rasa bersalahnya akibat kecerobohan dia waktu itu. Sesaat Manny kecil hendak tidur, tiba-tiba Ethan pun datang di sana lalu berkata kepada si Manny kecil bahwasannya ia hendak mengajak si Manny kecil untuk bermain besok. Atau yang lebih bisa kita persimpel, si Ethan ini ngajak Manny kecil untuk main ke kelompoknya gitu. Lalu kita pun beralih kepada Manny bersama kawan-kawan yang dimana mereka ini menemukan daratan. Mereka pun pada akhirnya langsung bergegas sampai ke daratan tersebut, namun Shira tiba-tiba melarikan diri dengan secepat kilat hingga pada akhirnya Manny pun menyuruh Diego untuk mengudak si Shira. Dan untungnya kejar-kejaran itu pun pada akhirnya berbuahkan hasil, yang dimana Diego pun pada akhirnya melihat Kapten God bersama kawan-kawan atau bersama pasukannya. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja, dimana Kapten God bersama kawan-kawan juga memperbudak warga yang berada di sana. Tak lupa juga para hewan-hewan ini dijadikan kain pel, pembawa makanan, pembawa kayu, dan masih banyak lainnya, yang dimana hal itu cukuplah tidak menghewanikan. Manny bersama kawan-kawan yang melihat hal itu dari jauh, mereka pun pada akhirnya menyimpulkan bahwasannya Kapten God bersama kawan-kawan hendak pergi ke suatu tempat. Tidak lupa juga mereka pun pada akhirnya menemukan jalan pulang, yaitu alur air ini, yang dimana alur air ini akan bisa membawa mereka ke tempat asal mereka. Tapi mereka ini hanya punya satu kendala, yaitu mereka tidak memiliki kapal layaknya bajak laut pada umumnya. Dari sinilah Manny pun pada akhirnya menyimpulkan bahwasannya dia harus merampok dari perampok, yaitu merampok kapalnya Kapten God. Shira yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya hanya mentertawai si Manny. Tiba-tiba Sid pun dikejutkan dengan kemunculan beberapa hewan, yang dimana beberapa hewan ini menyadari bahwasannya Sid bersama kawan-kawan tidaklah berbahaya. Hewan-hewan kecil itu pun pada akhirnya berusaha berkomunikasi dengan si Manny, namun Manny tidak mengerti bahasa dari hewan-hewan tersebut. Sid yang agaknya mengerti bahasa hewan tersebut, ia pun pada akhirnya langsung berjoget-joget nggak jelas, dan tiba-tiba hewan-hewan kecil itu pun pada akhirnya mengerti apa yang disampaikan oleh si Sid. Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, hingga pada akhirnya mereka pun menjalin kerjasama untuk membantai Kapten God. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke malam harinya, yang dimana kita diperlihatkan Diego yang sedang berbincang-bincang dengan si Shira. Bahwasannya Diego hendak menyadarkan si Shira bahwasannya jalan yang ia pilih adalah jalan yang salah. Namun Shira masih bersikukuh bahwasannya ia akan mengikuti Kapten God. Singkat cerita, scene pun berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan mereka semua yang akan menjalankan aksinya. Mereka yang sedang menyusun strategi kejam matang, tiba-tiba sang nenek pun berkata bahwasannya ia telah membebaskan si Shira. Tentu saja hal itu cukuplah menjadi beban tim, yang dimana sang nenek malah membebaskan Shira dengan begitu percumanya. Mereka pun pada akhirnya langsung menjalankan aksi dengan cepat, hingga pada akhirnya rencana pun dimulai. Kapten God bersama pasukannya yang hendak jalan, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Shira. Shira pun berkata bahwasannya di sini ada mamut bersama kawan-kawan. Namun Kapten God langsung bertanya to the point apakah Shira sudah membunuh mamut itu ataukah tidak. Shira pun pada akhirnya langsung berkata bahwasannya ia belum sempat melakukan perlawanan sama sekali, hingga pada akhirnya God pun kecewa. Tak lupa juga God pun langsung mengganti wakil kapten, yang dimana awalnya adalah Shira dan sekarang digantikan dengan kelinci psikopat. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan bunyi trompet yang sangat amat besar, yang dimana bunyi trompet itu berasal dari hamster purbakala.
di mana hamster purbakala sudah pada standby untuk melawan Kapten God bersama pasukannya, yang dimana mereka sudah powerful. Namun apa yang terjadi, ternyata Kapten God tidak mau melawan mereka dikarenakan mereka ini hanyalah tinggal sepicik atau kecil. Hal tersebut sontas membuat hamster purbakala pun marah, hingga pada akhirnya ia pun meniupkan trompet yang lebih besar, hingga pada akhirnya Manny pun keluar. Kapten God yang sudah terpancing, ia pun pada akhirnya langsung mengambil pedangnya dan langsung bergegas untuk melawan Manny bersama kawan-kawan. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Diego yang sedang memantau, lalu ia pun pada akhirnya berteriak bahwasannya mereka telah terpancing. Diego pun pada akhirnya langsung bergegas untuk membebaskan hamster-hamster purbakala. Sementara Sisit yang disuruh untuk mencabut penyangga kapal, hanya satu hal itu saja ia pun tidak bisa. Dikarenakan ia tergoda dengan beri beracun, yang dimana beri itu berdampak akan membuat mereka menjadi tulang lunak. Sid yang sudah diperingatkan oleh Diego untuk tidak memakan buah itu, namun Sid yang batu, hingga pada akhirnya ia pun memakan buah itu hingga ya you know lah. Sementara di lain sisi, kita pun diperlihatkan Kapten God yang hendak bertarung dengan hamster purbakala. Namun tiba-tiba hal yang sangat amat mengejutkan pun terjadi, ya dimana para hamster itu tiba-tiba dijemput oleh hamster lainnya dengan menggunakan pesawat jadi-jadian, hingga pada akhirnya mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Kelinci psikopat yang menyadari bahwasannya hanya tinggal Manny seorang, ia pun pada akhirnya langsung menggerogoti si Manny hingga pada akhirnya palanya pun terputus. Namun ternyata itu adalah replikasi Manny, dan ternyata Manny yang asli sedang berjalan menuju kapal Kapten God. Dari sanalah Manny pun pada akhirnya langsung mengambil Sisit lalu berlari untuk menuju kapal tersebut. Mereka pun pada akhirnya sedikit terlibat pertarungan dan untungnya mereka berhasil naik ke kapal tersebut. Kecuali dengan Diego, yang dimana Diego yang sedang berlari tiba-tiba ia pun pada akhirnya dihentikan oleh Shira. Diego lagi dan lagi berusaha menyadarkan si Shira bahwasannya ikutlah denganku, yang dimana kita saling menjaga satu sama lain. Shira pun pada akhirnya menyetujui hal itu hingga pada akhirnya mereka berdua hendak naik ke kapal. Namun tiba-tiba Shira pun berbelok dan berkata bahwasannya aku akan kembali untukmu, dan tiba-tiba ia pun pada akhirnya langsung menghentikan Kapten God. Kapten God pun pada akhirnya terjatuh dan Manny bersama kawan-kawan pun pada akhirnya berhasil lolos dari sana. Setelah hal itu, Kapten God yang benar-benar marah kepada Manny bersama kawan-kawan, ia pun pada akhirnya melihat bongkahan es yang dimana tengah-tengahnya pun pada akhirnya ada retakan kecil. Ia pun pada akhirnya manjat ke retakan tersebut lalu ia mendorong retakan itu hingga pada akhirnya retakan itu pun terbelah dan menjadilah suatu benda yaitu yang sangat amat mengimpresifkan. Tak lain dan tak bukan, benda itu adalah seonggok kapal milik Kapten God yang baru. Ia pun pada akhirnya menyuruh para pasukannya untuk bergegas menaiki ke kapal dan mereka pun pada akhirnya berangkat. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan para posum yang melakukan tindakan konyol atau tindakan di luar nalar manusia pada umumnya. Yang dimana hal itu diakibatkan karena para posum memiliki sepicik otak saja, yang dimana sepicik otak itu tentu saja membantu oleh para posum tapi tidak membantu bagi warga yang lain. Louis yang melihat hal itu, ia pun tentu saja merasa keheranan hingga ia pun pada akhirnya bertanya mengapa kau melakukan hal itu. Tentu saja para posum pun langsung to the point, yang dimana mereka pada akhirnya mengatakan bahwasannya mereka adalah stupid club. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Manny kecil dan juga kawan-kawan yang baru, termasuk juga ada Ethan yang berada di sana. Di mana mereka ini sedang menjelajahi goa bawah tanah, yang tentu saja hal itu cukuplah tidak masuk di akal. Dikarenakan di belakang mereka ini ada batu besar yang sebentar lagi akan menyusul mereka. Jikalau mereka telat dikit, mereka akan koit secara sia-sia. Di sana juga teman-temannya Ethan pun pada akhirnya bertanya kepada si Manny kecil, apakah kau tidak bermain dengan tikus tanah temanmu itu? Manny kecil pun pada akhirnya langsung berkata bahwasannya ia sudah tidak bermain lagi dengan tikus tanah yang bernama si Louis. Tanpa diduga ternyata Louis berada di sana dan mendengar semua obrolan tersebut hingga pada akhirnya Louis pun pergi meninggalkan si Manny kecil. Manny kecil pun pada akhirnya ia langsung galau seketika itu dikarenakan ia ditinggalkan sahabat baiknya yang bernama si Louis. Namun teman-teman barunya seperti Ethan bersama kawan-kawan berusaha menenangkan si Manny kecil. Manny kecil pun pada akhirnya berjalan dengan begitu pelongoknya dan tiba-tiba hal yang aneh pun terjadi. Yang dimana ternyata bebatuan itu tepat berada di belakang mereka hingga pada akhirnya mereka pun harus berlari dari kejaran bebatuan tersebut. Untungnya mereka ini keluar dari goa itu tepat waktu hingga pada akhirnya mereka semua pun berhasil selamat dalam insiden yang tadi. Manny kecil yang menyadari hal itu, ia pun pada akhirnya kesal kepada Ethan bersama kawan-kawan dikarenakan mereka tidak ada rasa paniknya sama sekali. Dan lebih anehnya mereka semua pun malah menikmati musibah yang sedang dilanda oleh semua warga. Tak lupa juga Manny kecil pun pada akhirnya memarahi mereka semua akibat mereka semua yang mengejek keluarganya Manny kecil. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya, yang dimana kita diperlihatkan Diego yang sedang gelisah akibat ia yang memikirkan si Shira. Tak lupa juga efek buah beracun yang dimakan oleh si Sid sudah menghilang hingga pada akhirnya Sid pun kembali menjadi normal. Namun hal aneh pun terjadi yang dimana kabut tiba-tiba mengelilingi kapal mereka hingga tiba-tiba muncullah Shira di balik salah satu bebatuan.
Diego yang melihat hal itu, ia pun pada akhirnya terkejut dikarenakan ia melihat Shira yang berada di dekat dia. Dan tak luput juga dengan Sid yang dimana Sid pun pada akhirnya melihat cewek idamannya. Dan tak lupa juga dengan sang nenek yang menemukan lelaki sejatinya. Dan terlepas dari semua hal itu, Manny pun pada akhirnya juga melihat keluarganya kembali. Namun hal aneh pun tiba-tiba terjadi yang dimana Ellie tiba-tiba memuji si Manny. Manny yang mengetahui bahwasannya si Ellie belum pernah memuji-muji dia, hingga pada akhirnya ia pun menyadari bahwasannya di depan matanya bukanlah si Ellie. Ia pun pada akhirnya langsung mencari daun dan menutupkan ke telinganya, hingga pada akhirnya wujudnya pun ketara, yaitu dia adalah monster laut. Manny pun pada akhirnya langsung membanting setir kapal hingga mereka semua pun pada akhirnya terlempar. Diego yang hendak ciuman dengan Shira palsu, termasuk juga dengan Sid yang hendak berciuman dengan pasangannya, tiba-tiba mereka pun terpental dan saling berciuman hingga pada akhirnya ya you know lah. Sementara di sisi lain, kita pun diperlihatkan tupai penghancur dunia yang ternyata juga berada di sana. Di mana tupai penghancur dunia yang hendak melewati tempat tersebut, tiba-tiba ia pun pada akhirnya melihat seonggok cahaya. Sesaat tupai penghancur dunia menoleh, ternyata ia pun pada akhirnya melihat sang istri yang sedang berjoget-joget di sana, hingga pada akhirnya ia pun tidak tertarik dan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata monster laut memiliki kecerdasan layaknya manusia pada umumnya, hingga pada akhirnya ia pun mengganti tubuhnya menjadi kacang. Tupai penghancur dunia yang tertarik akan kacang, ia pun pada akhirnya langsung menghampiri tempat tersebut dan langsung mengambil kacangnya. Tanpa diduga, tiba-tiba tupai penghancur dunia pun langsung menginjak-injak kacang tersebut, yang dimana kacang itu ternyata adalah monster laut. Teman-temannya yang menyadari akan hal itu, mereka semua pun pada akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung ingin membuli tupai penghancur dunia. Scene pun berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan sang nenek yang melempar banyak makanan ke laut. Manny pun pada akhirnya langsung menghampiri sang nenek dan berkata, apa yang sedang kau lakukan? Sang nenek pun pada akhirnya berkata bahwasannya ia sedang mengasih makan hewan peliharaannya. Namun Manny yang mengira bahwasannya sang nenek sedang berhayal, ia pun pada akhirnya meminggirkan makanannya ke tepi. Akan tetapi makanan itu tetap dibuang oleh sang nenek hingga pada akhirnya ya you know lah. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sedikit lagi sampai ke tempat asal mereka. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Manny kecil dan juga si Ellie yang ternyata pas sampai di sana jembatannya telah terputus akibat gempa susulan. Mereka semua pun pada akhirnya kebingungan harus pergi kemana, hingga pada akhirnya di belakang mereka pun ada bongkahan batu. Sementara itu, kita pun kembali kepada Manny bersama kawan-kawan, yang dimana mereka ini sedang mencari jembatan titik ketemuan mereka dengan keluarganya. Namun setibanya mereka di sana, ternyata jembatan itu telahlah roboh hingga pada akhirnya mereka pun tidak menemukan apapun. Namun tiba-tiba muncullah suara Manny kecil yang berteriak kepada sang ayah, hingga pada akhirnya sang ayah pun langsung menghampiri tempat tersebut. Manny pun pada akhirnya melihat Manny kecil, namun apa yang terjadi, ternyata Manny kecil telah disandra oleh Kapten God. Berserta juga dengan para warga, termasuk juga dengan si Ellie yang ternyata telah diikat. Di sana juga kita pun diperlihatkan Shira yang ternyata sudah terkapar lemas. Di sana Kapten God pun berkata kepada si Manny, jikalau anak dan juga istrimu mau selamat, serahkan dirimu kepadaku. Manny pun pada akhirnya begitu saja langsung menyerahkan dirinya, hingga pada akhirnya Manny pun langsung diikat. Namun ternyata Manny kecil dan juga si Ellie tidak dibebaskan begitu saja, hingga pada akhirnya si Manny kecil pun hendak ditusuk. Namun sesaat Manny kecil hendak ditusuk, tiba-tiba muncullah sang Louis yang dimana ia pun pada akhirnya langsung menantang Kapten God untuk berkelahi. Kapten God yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya langsung tertawa dan menyuruh anak buahnya untuk melemparkan pedang kepada si Louis. Louis pun pada akhirnya langsung mengambil pedang itu lalu masuk ke dalam balok es, hingga pada akhirnya ia pun langsung teleportasi tepat berada di samping kakinya Kapten God dan melemparkannya balok es. Dari sanalah pertarungan demi pertarungan pun tak bisa terhindarkan kembali, hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Going somewhere, mate? Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Sid dan juga sang nenek yang sudah terpojok, hingga pada akhirnya sang nenek pun memanggil hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya pun pada akhirnya nongol, yang dimana hewan peliharaan itu adalah seekor paus. Pada akhirnya bajak laut yang ketakutan pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, hingga sang nenek dan juga Sid langsung masuk ke dalam sana. Sang nenek dan juga Sid pun pada akhirnya langsung mengaktifkan radar darurat dan mencari keadaan situasi yang ternyata Manny bersama kawan-kawan sudah terdesak. Dari sanalah tiba-tiba bantuan pun tiba, yang dimana bantuan itu berasal dari sang nenek dan hewan peliharaannya sang nenek, termasuk juga dengan Sid. Setelah hal itu, bajak laut pun pada akhirnya berhasil dikalahkan, hingga si Manny bersama kawan-kawan hendak menyelamatkan si Ellie yang hampir tertimpa reruntuhan. Namun tiba-tiba Kapten God yang berhasil sadar kembali, ia pun pada akhirnya langsung memutus jalan akses masuk menuju kapalnya. Kapten God yang hendak membunuh si Ellie, sementara itu Manny kecil pun pada akhirnya langsung bergelayutan dan langsung menuju kapalnya Kapten God lalu menendang Kapten God hidup-hidup.
Dari sanalah Kapten God pun menerima tendangan yang cukup sangat amat mengasyikkan hingga pada akhirnya Kapten God terpingsan untuk kedua kalinya. Manny pun langsung meruntuhkan pohon hingga pada akhirnya mereka semua pun berkumpul kembali menjadi satu kesatuan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Namun kesenangan tidak cukup sampai di situ saja, di mana batu yang runtuh akan menimpa mereka dan juga Kapten God yang kembali tersadar pada akhirnya langsung berhadapan dengan Manny kembali. Tak lupa juga retakan hebat pun terjadi kembali yang dimana lantai di bawah mereka pun pada akhirnya naik ke atas akibat bebatuan yang jatuh. Dari sanalah Manny dan juga Kapten God pun pada akhirnya terbawa menuju atas hingga pada akhirnya pertarungan di antara kedua belah pihak pun terjadi. You know this ocean isn't both of us. Don't worry, flatten you. Dan pada akhirnya Kapten God berhasil dikalahkan oleh si Manny dan juga ia yang plus duplas dimakan oleh monster laut akibat kecerobohan dirinya. Setelah hal itu, Manny yang terpental pun pada akhirnya sebentar lagi akan mati konyol, namun tiba-tiba muncullah Paus, Nenek, dan juga Sid yang berhasil menyelamatkan si Manny hidup-hidup. Dari sanalah Manny pun pada akhirnya menyadari bahwasannya sang nenek memiliki hewan peliharaan dan bukanlah hayalan. Mereka semua pun pada akhirnya berkumpul kembali dengan sorak-sorai para warga yang berada di sana. Setelah hal itu, para warga pun menanyakan kepada si Manny bagaimana tempat tinggal kita yang sekarang. Manny pun pada akhirnya langsung membawa mereka semua pergi ke suatu tempat yang dimana tempat ini adalah tempat yang dimana Manny mencuri kapal Kapten God. Setelah hal itu, sang nenek pun menyuruh hewan peliharaannya untuk beristirahat. Termasuk juga dengan Shira yang sekarang sudah berpacaran dengan Diego hingga pada akhirnya film pun tamat cuy. Sebenarnya masih ada kisah tentang tupai penghancur dunia yang menemukan suatu pulau yang dimana pulau itu dipenuhi oleh kacang. Jadi kisah itu bakal gue taruh di akhir-akhir scene, tapi nggak ada omongan gue, jadi pure hanya video saja. Jadi kalian jangan meninggalkan channel gue terlebih dahulu dikarenakan di akhir scene ada cerita tentang tupai penghancur dunia yang menemukan suatu pulau. Oh iya, BTW makasih banget bagi kalian semua colekers yang udah ngedukung channel Zoo. Congratulations ini sampai 50.000 subscriber, jadi makasih banget ya. Jadi karena udah 50.000 subscriber, gue bakal ngadain Q&A. Jadi kalian langsung aja kunjungi komunitas gue dan komen di salah satu postingan yang berada di sana. Insya Allah konten-konten kalian semua bakal gue jawab. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. See ya. Welcome, brother. Scratlantis.